Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3B yang beranggotakan 1. Nurfadilah Ajis dengan NIM L200180113. Yang kedua, Banu Wisnu Murti dengan NIM L200180133. Dan yang terakhir, saya Aji Mustahim dengan NIM L200180141. Untuk pembagian tugas, Nurfadilah Ajis mengerjakan bagian back end, sementara Banu Wisnu mengerjakan front end, dan saya sendiri mendapatkan bagian untuk mengerjakan front end dan database. Tujuan pembuatan aplikasi reservasi hotel Melati ini, yang pertama, membantu pelanggan agar lebih mudah memesan kamar dari manapun tanpa harus datang ke tempat hotel. Yang kedua, mempermudah pengguna untuk mengakses informasi dari hotel Melati tersebut. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan hotel bagi pemilik hotel tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu login. Alangkah baiknya sebelum login kita daftar terlebih dahulu. Kita daftar dengan nama saya, Haji Mustus. Dengan password kita samakan saja, lalu kita konfirmasi lagi. Setelah itu kita klik daftar. Akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Setelah daftar, kita masuk login lagi. Kita masukkan data yang kita daftarkan tadi. Lalu kita klik login. Inilah tampilan awal untuk setelah login tadi. Di sini terdapat nama username yang telah didaftarkan tadi dan tombol logout. Coba kita logout terlebih dahulu. Apakah bisa? Ternyata bisa. Kita loginkan lagi. Di sini terdapat 6 menu. Yang pertama home, informasi kamar, pemesanan, daftar tamu, daftar transaksi, dan about us. Pada menu home terdapat gambar hotel, nama hotel, dan deskripsi hotelnya. Pada menu informasi kamar terdapat beberapa tipe kamar seperti single room yang mempunyai fasilitas single bed, 1 kamar mandi, pemanas air, dan jumlah kamar tersedia 100 dengan harga 50.000 per malam. Untuk twin room dengan fasilitas bed kecil terpisah, 1 kamar mandi, pemanas air, plus sofa. Jumlah kamar tersedia hanya tinggal 17 kamar dengan harga 100.000 per malam. Untuk double room, 1 bed besar, 1 kamar mandi, pemanas air, plus sofa. Jumlah kamar hanya tinggal 50 saja dengan harga 100.000 per malam, sama seperti twin room tadi. Untuk family room ini dengan fasilitas 1 bed besar,
1 kamar mandi, pemanas air, sofa, jumlah kamar. Tiba FAD. Ini ada kekeliruan pada penginputan data. Untuk itu kita edit saja karena di sini sudah tersedia fitur edit dalam informasi kamar. Kita coba edit yang di family room. Kita ganti keterangannya dengan mengganti dari 1 bed besar menjadi 2 bed besar, ditambah 2 kamar mandi. Kita naikkan harganya menjadi 200.000. Kita juga bisa memilih gambar di sini. Kita tinggal edit saja. Nanti akan muncul pemberitahuan data kamar berhasil diedit. Ini sudah diganti menjadi 2 bed besar, 2 kamar mandi. Dan harganya sudah menjadi 200.000 per malam. Untuk selanjutnya kita pergi ke menu pemesanan. Di sini terdapat inputan nama, alamat, nomor HP, jumlah kamar, jenis kamar, check-in dan check-out. Nama ini dengan tipe data varchar, alamat juga tipe data varchar, nomor HP integer, jumlah kamar ini dengan tipe data integer, jenis kamar dengan tipe data varchar, check-in dan check-out dengan tipe data date. Kita isi terlebih dahulu, apakah bisa? Kita beri nama Haji, alamat Sulu, nomor HP 080000. Kita pesan 100 kamar. Kita pilih jenis kamar yang family room. Kita pilih tanggal 9 untuk check-in. Check-out kita pilih tanggal 30. Setelah itu kita klik pesan. Setelah diklik pesan, maka data ini akan menuju ke data transaksi. Muncul pemberitahuan data sudah ditambahkan. Ini data transaksinya. Username ini berisi username yang telah didaftarkan tadi. Lama inap yang tadi didaftarkan dari menjadi 22 malam. Di sini juga sudah ada harga. Setelah itu tinggal klik bayar. Transaksi berhasil. Pada menu daftar tamu ini, data diambil dari insert pemesanan ini, lalu dimasukkan ke database tamu, lalu kita view-kan di menu daftar tamu ini. Kita juga menambahkan fitur delete untuk daftar tamu ini. Dalam daftar tamu ini terdapat nama, alamat, nomor HP, jumlah kamar, jenis kamar, check-in, check-out, dan keterangan fitur delete tadi. Kita bisa menggunakan fitur delete ini untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan lagi.
Yang terakhir adalah menu About Us. Di sini terdapat nama, gambar pembuat web. Di sini terdapat 3 orang. Yang pertama Nurfadilah Aziz, yang kedua Banu Wisnu, yang ketiga Haji Mustaqim. Pada halaman home ini terdapat nama hotel kami, yaitu Hotel Melati. Lalu ada alamat hotel kami. Setelah itu ada sedikit deskripsi dari Hotel Melati. Selanjutnya masuk ke halaman informasi kamar. Di sini terdapat informasi jenis-jenis kamar dan harga per malamnya, dan terdapat juga fitur edit. Kita bisa mengedit jumlah kamarnya, lalu harganya. Setelah itu klik edit data. Di sini jumlah kamar berubah dan harga per malamnya berubah. Selanjutnya masuk ke halaman About Us. Di sini terdapat nama anggota kelompok kami. Lalu saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama Nurfadilah Aziz, NIM L200-180-113. Yang kedua Banu Wisnu Murti, NIM L200-180-133. Yang terakhir ada Haji Mustaqim, NIM L200-180-141. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfadilah Aziz. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kode dari beberapa halaman. Yang pertama itu halaman daftar. Pada halaman daftar seperti yang terlihat di sini terdapat 3 inputan, yaitu username, password, dan konfirmasi password. Pada halaman daftar, apabila inputan sudah diisi, kemudian kita submit, maka akan mengeksekusi function yang di sini daftar, dimana di sini $daftar mengambil apa yang telah diinputkan tadi, begitu juga password dan password yang kedua. Kemudian di sini terdapat kode untuk mengecek username sudah ada belum, dengan di sini ada variabel $suit yang di dalamnya terdapat koneksi, yaitu koneksi ke database. Kemudian menampilkan username, di mana username tersebut sama dengan yang diuntukkan tadi. Kemudian menampilkan dalam array asosiatif, menyimpan dalam array asosiatif, dan apabila sudah ada, maka akan ada alert username sudah terdaftar. Dan ada kondisi untuk mengecek password yang kedua apakah sama atau belum. Dan di sini juga ada ini untuk menginskripsi password. Jadi nanti setelah adanya kode ini, $password sudah terenkripsi. Kemudian sini terdapat insert ke
database user, yaitu ID, auto increment, kemudian username dan password. Oke, kemudian kita login. Di sini login terdapat dua inputan, yaitu username dan password. Username dan password tadi diambil dari tabel user yang telah masuk ke database. Tabel user yang sudah diisi dengan daftar tadi, kita ambil username dan passwordnya. Dan di sini untuk mengecek apakah username dan passwordnya benar. Apabila sudah benar, maka kita masuk ke menu home. Mari kita coba dari daftar kita dono, passwordnya dono, kita daftar, harus 5, kita tambahi 1, dono nya 2, bisa ditambahkan. Kemudian kita mencoba untuk login, dono login. Oke, sudah berhasil. Di sini terlihat akunnya username tadi dono. Kemudian di sini terdapat logout. Ya, untuk logoutnya sini session destroy, dimana kita mengstart session dari login, ambil dual session dari login yang isinya yaitu username, dan masuk ke dual session login. Kemudian session akan berhenti apabila kode session destroy, session onset, dan ketika session destroy sudah habis ini, maka kita kembali ke login. Selanjutnya, setelah login berhasil, kita menuju ke halaman home, dapat tampilan hotel, dan masuk ke informasi kamar. Pada informasi kamar terdapat kode dolar kamar, variabel dolar kamar yang mengambil tabel. Terdapat query yang mengambil tabel yang berada pada database kamar. Kemudian bila sudah, tabel tersebut diambil pada variabel dolar kamar dan ditampilkan pada gambar keterangan jumlah kamar dan harga. Terdapat 4 data yang berada pada tabel kamar, semuanya ditampilkan. Kemudian terdapat hyperlink yang menyimpan ID dari data kamar tersebut. Hyperlink tersebut menuju ke halaman edit, dimana apabila edit sini, tombol edit, maka masuk ke halaman edit. Sini kita bisa mengganti nama, jumlah kamar, harga, keterangan, serta gambarnya. Kode untuk mengedit
Sini ada variabel $id yang mengambil ID dari hyperlink tadi, dan terdapat query yang menampilkan kamar yang menampilkan tabel kamar di mana ID-nya sama dengan $id. Kemudian di sini ID dari halaman edit tadi, kemudian nama kamar, jumlah kamar, harga, stak keterangan, stak gambar yang lama, simpan pada variabel jumlah gambar lama. Di sini juga pada gambarnya, bila ingin mengganti gambar, kita menggunakan fungsi upload yang berada di sini. Kemudian terdapat pada fungsi edit ini terdapat query di mana kita mengupdate kamar, nama kamar, jumlah kamar, harga, keterangan serta gambarnya sama dengan apa yang diinputkan pada halaman edit data yang tadi. Oke, kita coba. Kamarnya kita ganti 40, harganya single room 30.000, terangannya single bed, kemudian pilihnya gambarnya sini ada gambarnya Aji, kita ganti dengan gambarnya Aji. Apakah berhasil? Nyata berhasil. Oke, sudah terganti semuanya. Kemudian kita ke halaman pemesanan. Di sini terdapat inputan nama, alamat, nomor HP, jumlah kamar, jenis kamar, serta check-in dan check-out. Pada halaman pemesanan, di sini terdapat kode yang membuat ID untuk kamar saat diinput, di mana di sini terdapat dolar kamar yang berisi yang menampilkan tabel kamar, kemudian $SQL yang mengambil ID yang tempatnya paling ujung atau max ID tamu. Sini terdapat fungsi view dimasukkan ke dalam tabel max TD
dari database tamu. Dan dollar query melaksanakan ini query yang tadi yang berada di dollar SQL. Kemudian dollar data dari tadi dari dollar dan inputannya sudah diisi, maka dari halaman pemesanan tadi akan masuk ke halaman Oke, sukses berhasil tambahkan. Dan dalam transaksi ini terdapat yang mengambil ID-nya, yang membuat ID sama seperti ID tamu tadi. Di ID tamu juga dimasukkan ke dalam giveaway, kemudian diambil dan dimasukkan ke dollar ID tamu. Ini pembuatannya ID transaksi seperti tadi pada ID tamu. Kemudian di sini terdapat query yang menampilkan file tamu, dimana ID tamunya sama dengan ID tamu yang dibuat tadi. Kemudian di sini ada dollar kamar yang mengambil jenis kamar dari ID tamu yang tadi, dan juga ID KMR dan mengambil ID dari kamar, dimana nama kamar yang berada pada database sama dengan tipe kamar. Dan terdapat fungsi lama inap yang mengecek berapa malam dari inputan check-in dan check-out. Kemudian total bayar yang mengkalikan lama inap dengan harga yang diambil dari database kamar, dan juga jumlah kamar yang diinputkan. Bila sudah, maka dolar pos bayar
mengeksekusi fungsi dari transaksi. Fungsi dari transaksi berada di sini. Transaksi dimana terdapat ID transaksi, ID tamu, ID kamar, total bayar, dan tanggal transaksi yang diambil dari inputan yang telah dibuat di tabel transaksi tadi, di halaman transaksi yang tadi. Kemudian ID transaksi, ID tamu diinputan ke dalam database transaksi. Untuk pemesanan tadi, apabila berhasil, maka juga mengeksekusi fungsi dari fungsi tamu, di mana fungsi tersebut melakukan query insert ID tamu, nama, alamat, nomor HP, jumlah kamar, jenis kamar, check-in, dan check-out, menginsertkan ke tabel tamu. Bila sudah, kita bayar, transaksi berhasil, maka kembali ke halaman home. Dan di sini terdapat daftar tamu, di mana tadi Aji, ini yang terakhir, yang paling bawah yang kita inputkan tadi. Kemudian data transaksi, yang ini yang paling bawah, di total harganya 150.000. Demikian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.